Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan untuk boleh Bapak menerima firman-Mu itu. Karena kami yakin firman-Mu itu adalah suluh kami. Firman itu akan membersihkan hati kami, menjernihkan hati kami. Sehingga apa yang kami ucapkan serta apa yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Mengatasi kepahitan. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kita akan buka lagi dari Matius 15 ayat 18 sampai ayat 19. Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang tentu tidak terlepas dari pengalaman pahit. Kepahitan adalah sebuah istilah yang tentu sudah sering kita dengar. Sangat mungkin sebagian dari kita mengalaminya, bukan? Kepahitan adalah keadaan hati yang berubah menjadi pahit yang ditimbulkan oleh emosi-emosi negatif yang dikarenakan orang lain atau keadaan. Penyebab timbulnya kepahitan satu, mungkin kita salah menggantungkan pengharapan kita. Bapak Ibu, memiliki pengharapan itu baik. Sebab dengan itulah kita bisa bertahan hidup. Namun jika pengharapan itu tidak digantungkan pada tempat-tempat yang tepat, maka pengharapan itu justru menyulitkan hidup kita dan menimbulkan kekecewaan. Misal, seorang yang kita harapkan bisa bersikap adil dalam menyatakan segala persoalan, nyatanya dia tidak adil. Satu orang yang kita harapkan mencintai diri kita apa adanya, nyatanya dia mengkhianati kita. Timbul kekecewaan. Saat seseorang diharapkan melindungi diri kita, justru malah menyiksa kita. Hal-hal pengharapan kepada orang itu yang tidak sesuai dengan harapan kita justru terbalik. Bisa menimbulkan kekecewaan dan akhirnya menjadi kepahitan. Kondisi keadaan hidup juga bisa membuat kita kepahitan seperti Ayub dan Naomi ya, di mana begitu bertubi-tubi pencobaan itu dan bisa-bisa orang yang mengalami permasalahan kondisi keadaan yang tidak baik bisa mengalami kepahitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tingkatkan kewaspadaan dalam menjaga hati ini paling penting ya, agar terhindar dari kepahitan. Seperti tadi tidak menggantungkan pengharapan kita kepada orang lain. Orang lain bisa dapat mengecewakan, itu benar. Tidak menggantungkan pengharapan kita kepada harta. Harta benda atau jabatan yang kita miliki itu juga harus kita lakukan. Dan juga kepada manusia yang terbatas tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Pada waktu
menghadapi kepahitan itu, tetaplah dekat kepada Tuhan. Sebab orang yang berada di luar kasih karunia Tuhan tidak dapat berbuah yang baik. Itu jelas. Seperti tadi. Jadi sekarang, bagaimana mengatasinya? Ya tadi kadang mencegah ya. Tadi kadang bagaimana mengatasi kepahitan itu? Semua orang tentu tidak lepas dari pengalaman pahit. Namun tidak semua orang jatuh dalam kepahitan atau memilih kepahitan. Bukan begitu Bapak Ibu. Artinya kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap menyimpan kepahitan kita atau membuka hati dan membiarkan kepahitan itu pergi. Itu pilihan kita tadi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menaruh pengharapan itu dan menerima segala keadaan itu. Dan berlapang dada dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi jika kita sudah mengalami kepahitan itu dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan? Karena lambat laun kepahitan itu akan merongrong roh kita, merongrong kesehatan kita, dan kondisi tubuh kita. Maka yang pertama, kalau kepahitan itu sudah ada dalam hati kita, yang pertama adalah bersihkan hati kita dari luka itu. Mengorek bekas luka itu dan membuangnya. Artinya apa? Kita mencoba untuk melupakannya. Walaupun cara ini tidak efektif. Tetapi yang pertama-tama harus kita lakukan, coba lupakan dulu. Setelah kita coba lupakan, walaupun itu akan datang lagi. Kedua adalah kita mengobatinya. Ya. Setelah kita bersihkan luka itu, kita obati dengan langkah obatnya adalah mengampuni. Memang obat ini terasa perih ketika diberikan. Perih ketika kita melakukannya. Perjuangan kita untuk melakukan pengampunan. Minimal dengan diri kita sendiri, kita boleh mengampuni dirinya. Memang itu memerlukan waktu, emosi yang sangat mahal harganya. Tapi kita harus coba. Pertama tadi kita bersihkan dengan melupakannya. Kedua kita mengobati luka itu. Dan yang ketiga adalah kita memberikan antibiotik. Untuk menghancurkan bakteri itu. Yaitu menerima dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dan kalau perlu berpuasa. Harus ada tekad kuat Bapak Ibu. Kalau enggak, kepahitan itu akan terus menghancurkan kita. Jadi, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mau sungguh-sungguh berubah. Roma 8 tadi ayat 24. Dengan demikian kita tidak akan menyimpan dendam. Kita tidak akan menyimpan sakit hati dan semua hal negatif yang ada dalam diri kita. Yang merupakan celah bagi iblis untuk berkuasa dan menghancurkan bait Roh Kudus dalam diri kita. Serahkanlah segala beban kita kepadanya. Buka hati kita dan biarkan Ia membersihkan hati kita dari kepahitan. Dengan demikian kita dapat bersemayam di dalam hadirat-Nya. Selamat pagi, selamat berkarya. Selamat melakukan pembersihan hati, pengobatan dengan pengampunan, dan melakukan antibiotik dengan berdoa dan berpuasa. Allah turut bekerja dalam dirimu. Amin. Amin. Amin.